ini gitu ya, di bagian sebelah kanan ini, tapi intinya kita tidak membahas yang kanannya, artinya kalau yang kiri sudah bisa dilakukan gitu ya, pastinya Anda akan, bisa menyelesaikannya. Ya, jadi kalau, sebelumnya tugasnya seperti ini gitu ya, tugasnya seperti ini, ya akan kita kerjakan itu adalah, seluruhnya di sini, ya. Jadi, ya yang tidak termasuk itu hanya di bagian kiri ini aja, ya, tapi, sorry, di bagian kanan ini saja yang tidak, tapi di sebelah kirinya ini semuanya akan kita kerjakan hari ini, gitu ya. Ya, takut juga waktunya tidak mencukupi, ya sehingga, itu yang akan kita bahas. Nah, kalau di dalam tugas yang diberikan gitu ya, di mana, di sini Anda diminta untuk, mulai dari menyusun dari, IP address-nya gitu ya, sesuai dengan range yang diberikan seperti itu, ya. Eee, nah, saya bilang tadi pertama sekali Anda harus menyelesaikan dulu untuk perhitungan daripada, IP address-nya, ya. Nah, karena di sini saya hanya mengambil yang di router 3 dan di router 4 untuk VLAN-nya seperti itu, ya. Jadi saya sudah, mempersiapkan gitu ya untuk perhitungan IP address-nya. Oke, saya mau nanya dulu, untuk perhitungan IP address-nya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada kesulitan untuk melakukan perhitungannya atau kalau misalnya tidak, berarti kita akan lanjutkan langsung, bagaimana kita konfigurasinya? Untuk perhitungan PLSM-nya ada kesulitan? Oke. Oke, mungkin oke ya, seperti gini ya. Nah, tadi kan, kalau misalnya coba sembari lihat dengan tugasnya gitu ya, nih saya share, eee, karena saya hanya fokus di router 3 maupun di router 4 gitu ya. Jadi coba saya akan lihat, ini adalah, tugas yang diberikan gitu ya, untuk si perhitungan PLSM-nya gitu ya. Di sini kan ada VLAN 1 di router 3, VLAN 10 di router 3, VLAN 20 di router 3, VLAN 30 di router 3, VLAN 1 di router 4, VLAN 10 di router 4, VLAN 20 di router 4, VLAN 30 di router 4 ya. Jadi yang kita kerjakan hari ini sampai eee, di poin ke-8 gitu ya. Jadi VLAN 1, 10, 20, 30 di router 3 dan di router 4. Ya, kalau, dilihat dari gambarnya ini, yang akan kita kerjakan di sini adalah ini ya, di router 3 dan di router 4. Jadi VLAN yang ada di router 3 dan router 4. Tadi saya bilang, sebenarnya kalau kita sudah kerjakan ini, cara yang sama Anda akan kerjakan kalau kita lihat bahwa VLAN-nya tersebut ada di router 3 dan di router 4, kalau Anda sudah selesai melakukan ini, cara yang sama akan Anda lakukan di router 5 dan router 6. Ya, seperti itu. Jadi, eee, saya hanya batasi gitu ya, sampai yang kita lakukan di router 3 dan router 4. Ya, VLAN yang di router 3, router 4, ya, kemudian, network-nya di router 1, router 0, ya, kemudian router 7. Ya, jadi yang saya exclude-kan ini ya, jadi intinya Anda bisa melanjutkanlah seperti itu. Nah, tadi saya bilang karena kita fokusnya tadi apa yang ada di sini, ya, di router VLAN 1 di router 3, VLAN 10 di router 3, VLAN 20 di router 3, VLAN 30 di router 3, VLAN 1 di router 4, VLAN 10 di router 4, VLAN 20 di router 4, VLAN 30 di router 4, seperti itu. Nah, di sini ini kan ada ya, sudah disebutkan berapa jumlah host-nya masing-masing, ya. Nah, kalau di sini, ya, kita lihat, jadi dari 8 ini ada jumlahnya 8, ya, kemudian,
ada 300, ada 30, ya, kemudian ada 60, ya, kemudian ada 8, ada 120, 250, dan 1000. Nah, jadi kita lihat dari, jumlah yang paling banyak ini, yaitu, berjumlah 1000, ya. Jadi, Anda akan urutkan terlebih dahulu, ya, mana yang, paling besar, seperti itu. Ya. Nah, kalau yang ya, ini sudah muncul ya? Ya. Nah, ya kan kita mulai tadi dari, jumlah yang paling besar, ya, di sini ada 1000. Kemudian jumlah berikutnya, ini ada 250, kemudian situ ada 300 ya. Mmm. Ini adalah ya. Ya, jadi kita lihat yang paling banyak itu adalah berjumlah 1000, kemudian yang berikutnya itu jumlahnya adalah 300 gitu ya. Kemudian ini tadi yang saya urutkan dari yang 8 itu tadi ya. Kemudian jumlah berikutnya yang paling banyak adalah 250. Setelah 250 itu ada 120. Ya, 1000, kemudian 300, 250, 120. Setelah 120 itu 60. Ya, kemudian 30. Ya, 60, 30. Nah, kemudian Anda bisa lihat, jumlah berikutnya itu ada 8 gitu ya. Kemudian, ada 8. Nah, kemudian kita lihat antar routernya gitu ya. Nah, antar Miss, router ya. ini belum di-present, Miss. Oh, oke oke. Sudah muncul ya? Sudah, Miss. Oke. Nah, tadi saya bilang ya, tadi, kita urutkan mulai dari yang paling besar gitu ya, paling paling banyak jumlah host-nya. Anda bisa lihat yang jumlah paling banyak itu pertama itu adalah 1000 seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya itu 300 gitu ya. Kemudian, setelah 300 ini ada 250 ya. Kemudian setelah 250 berapa? 120 ya, 120. Ya, kemudian ada 3, 4, 60. Ya, kemudian ada 30. Ya, setelah itu ada 8.
Ya, kemudian, jumlah host-nya ada 8, ya, kemudian baru nanti kita lihat, poin-poinnya itu antar routernya gitu ya. Jadi antar routernya itu, di sini jumlahnya 2 gitu ya, kemudian ada 2, ya, kemudian di sini ada 2 gitu ya. Nah, jadi yang, setelah kita lakukan gitu ya, pertama setelah kita urutkan seperti itu, ya, mana yang jumlahnya paling besar, ya. Nah, kemudian sama, kita menghitung 1000 itu, ya, jumlah host-nya adalah 1000 gitu ya. Nah, kemudian berarti, berapa jumlah bit yang kita butuhkan untuk 1000 host tersebut. Ya, jadi, ya perhitungannya itu gini ya, 2 pangkat H dikurangi dengan 2, ini sama dengan 1000. Ya, berarti kan kalau yang kayak kemarin kuat ya, 2 pangkat H, ya ini sama dengan 1002. Ya. Nah, terus nanti kan kita dapatkan 2 pangkat H adalah, sehingga nanti kita dapatkan hanya adalah 10 gitu ya. Jadi, 2 pangkat 10 itu adalah 10/24 seperti itu, ya, sehingga, kita butuh jumlah bit untuk host-nya itu sebanyak 10, ya, sehingga, untuk network-nya gitu ya, jadi kan untuk host dan network itu jumlahnya 32. Kita butuhkan 10 untuk host-nya, ya, sehingga untuk network-nya, ya, berarti ada 22 bit, ya, ada 22 bit. Nah, sehingga di sini kita lihat untuk yang 1000 ini tadi, gitu ya, kita akan, mendefinisikan prefix-nya ini menjadi /22, seperti itu, ya. Nah, untuk yang /22 tersebut, ya, kita hitung juga, subnet mask-nya, gitu ya, subnet mask-nya berapa. Nah, sama juga nanti untuk yang 300. Nah, untuk yang 300 ini, ya kita dapatkan untuk prefix-nya ini, nanti Anda hitung lagi ya, berarti nanti kita akan membutuhkan jumlah bitnya itu 9 seperti itu, sehingga, prefix-nya di sini adalah 23 gitu ya. Nah, kemudian sama juga nanti, waktu kita hitung untuk yang 250, ya di sini kita dapatkan prefix-nya 23, seperti itu. Ya, kalau misalnya nanti 120, berarti nanti prefix-nya ini berapa? Ini kan berarti 2 pangkat, eee, 120 itu berarti 2 pangkat 7 ya, 2 pangkat 7. Nah, sehingga di sini kita dapatkan prefix-nya adalah 25. Jadi 32 dikurangi dengan 7, ya. 32 dikurangi dengan 7, kita dapatkan, prefix-nya adalah, 25, seperti itu. Ya, kemudian, ya sama ya, kalau cara yang sama Anda hitung untuk yang 60, ya, maka prefix-nya di sini adalah 26, ya. Untuk yang 30, ya, prefix-nya di sini adalah 27, ya. Kemudian untuk yang 8, ya, prefix-nya adalah 28, ya. Kemudian ini sama ya, ini juga prefix-nya adalah 28. Nah, sedangkan kalau kita lihat untuk yang 2, ini prefix-nya adalah 30. Ya, sama juga ya, yang ini yang 2, ini prefix-nya adalah 30. Ya, kemudian ya yang ini tadi lagi ya, kalau ada 2 berarti prefix-nya adalah 30. Ya, prefix-nya 30. Nah, kemudian nanti, tergantung nanti ya, kayak tadi yang saya sebutkan untuk si IP-nya tersebut, ya ini kan tergantung ya, Anda dapat, kalau kemarin saya sebutkan untuk
network-nya itu adalah dimulai dengan x.x gitu ya, di mana xx ini adalah NIM Anda masing-masing seperti itu. Ya, anggaplah saya sebutkan bahwa saya akan memulai IP-nya itu mulai dari 10.10.50 seperti itu ya, 10.10.50.0 gitu ya. Nah, maka nantinya untuk yang 1000 ini akan saya mulai dari sini ya, 10.10.50.0 slash-nya berarti di sini saya pakai slash-nya 22 seperti itu. Nah kemudian dari sini ya saya akan menghitung ya, ini akan berakhir di berapa nih IP-nya ataupun IP broadcast-nya. Ya, kalau yang caranya sebenarnya masih sama gitu ya. Untuk yang 22 ini ya saya taruh di sini lah ya. Yang 22 ini kalau kita hitung subnet mask-nya ya, subnet mask-nya ini adalah 255.252.0 gitu ya. Nah, ini dari mana? Ya, ini tadi ya, kita punya 24 bit yang semuanya angka 1, berarti kan kalau tadi 1/8, 1/8 gitu ya, berarti, di bagian yang ketiga ya, saya gambarkan misalnya di sini ya. Kan berarti kan perhitungannya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan kalau misalnya kita hitung ini kan 8, 16 ya, 16 tambah 7 ya kan. Kelebihan ya, berarti 0. Jadi ini 16, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Kemudian di sini 0 semua. Nah, kalau misalnya kita hitung ini berapa desimalnya, ini kan 255.255. Nah, ini ya kalau misalnya kan semuanya, kalau dia satu semuanya kan berarti 255. Kita kurangi dengan 3. Berarti ini makanya kenapa 252.0 seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti ini kan berarti ketika kita mau menghitung broadcast address-nya, ya ini kan masih sama ya dengan yang sebelumnya yang sudah pernah saya sebutkan, ini 255.255.255.0 ya, ini kita kurangkan ya, ini kita kurangkan dengan subnet mask-nya 255.255.252.0 ya. Kalau ini kita kurangkan berarti kan hasilnya 0 ya, hasilnya adalah 3.255 ya, seperti itu. Ya, ini tadi kita kurangkan. Nah, kalau kita mau mendapatkan berapa broadcast address-nya, ini kan berarti dari IP pertama ya, 10.10.50.0 ya, ini kita tambahkan dengan 0, 0.0.3.255 ya. Nah, sehingga kalau di sini kita dapatkan hasilnya 10.10.53.255 ya. Jadi kalau kita hitung di sini range address-nya ya, berarti dari 10.10.50.1 sampai 10.10.53.254 ya. Nah, cara yang sama nanti akan dilanjutkan ke yang 300. Ya, 300 berarti IP berikutnya itu adalah 10.10.54.0 ya, prefixnya 23 seperti itu.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, jadi, berikutnya ya, kita lengkapi tadi ya dengan, tabelnya kita itu tadi untuk tabel-tabel IP address-nya, ya, sehingga kita dapatkannya seperti ini, gitu ya. Nah, jadi, kita urutkan tadi ya mulai dari paling banyak, jadi ini tadi ya untuk IP-nya, jadi dari, network-nya 10.10.50.0 ya, range-nya mulai dari 50.1 sampai 254 ya. Kemudian, ini untuk alamat broadcast-nya, ya ini tadi prefix-nya dan juga subnet mask-nya. Nah, ini tadi yang 1000 gitu ya. Nah, berarti berikutnya itu yang 300 ya 300 jadi ya terserah kalau misalnya Anda mau, bentuknya masih tetap seperti ini jangan lupa gitu ya berikutnya itu yang 300 ya kita masuk ke yang 300 ya berarti alamat network berikutnya itu udah 10.10.54. Nah, di sini kita lihat, terakhir dari 300 ini adalah 10.10.55.25 ini 255 ya untuk broadcast-nya seperti itu. Nah, berarti berikutnya itu adalah 10.10.56 ya. Nah, ini di yang 250 ya. Jadi di 250 broadcast-nya adalah 10.10.56.255. Nah, setelah dari yang 250 yang berikutnya itu adalah 120 gitu ya. Makanya kenapa di sini 120 IP berikutnya itu adalah 10.10.57.0 ya. Nah, di sini kita lihat, broadcast-nya itu di 10.10.57.127. Nah, berarti untuk IP berikutnya itu adalah 10.10.57.128. Nah, kita lihat setelah 120 itu adalah yang 60. Ya, 60. Di sini ya kenapa 10.10.57.128. Nah, kita hitung yang 60 ini 128 sampai 191 ini broadcast-nya. Ya, 191. Nah, sehingga IP berikutnya itu adalah 10.10.57.192. Ya, 192. Ya, kemudian kita lihat terakhirnya itu adalah di 223 ya, ini broadcast-nya. Nah, dari yang 30 yang berikutnya itu adalah yang 8 ya, yang 8 ya, makanya kenapa ini 10.10.57.224 ya, 224 terakhirnya adalah broadcast-nya 239. Nah, berarti yang 8 berikutnya itu di 10.10.57.240 ya, 10.10.57.240 seperti itu. Nah, kemudian kalau kita hitung ini ya berarti range-nya dari 41 sampai 254, kemudian broadcast-nya adalah di 255 seperti itu. Ya. Nah, setelah ini tadi ya, kita lihat untuk IP-nya yang 2. Nah, makanya kenapa berikutnya di sini kita pakai 10.10.58.0 ya. Berarti range-nya itu dari 58.1 sampai 58.2 gitu ya. Kemudian broadcast-nya adalah 10.10.58.3. Nah, untuk yang berikutnya ini yang IP-nya 2 berarti berikutnya itu di 10.10.58.4 ya, .4. Kemudian, 5 dan 6 gitu ya, broadcast-nya 7, ya berikutnya di sini yang 8. Ya 8, kemudian, range-nya 9 sampai 10, ya broadcast-nya 11. Ya, kemudian berarti berikutnya, 10.10.58.12. Ya, kemudian 12 sampai 14, kemudian di sini kita lihat, broadcast-nya adalah, 10.10.58.15. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Bisa ya? Jadi, ini tadi kan saya bilang tadi, karena saya hanya menunjukkan yang router 3 dan router 4. Nah, ini Anda akan lanjutkan, ke router yang lain gitu ya. Jadi tadi yang paling banyak, bisa jadi itu tidak hanya di router 3 atau di router 4. Misalnya kayak, Anda bisa lihat misalnya di router 5 itu ada 500 ya, berarti berikutnya itu setelah 1000 ke 500 gitu ya. Ini yang saya contohkan dari yang, router 3 dan router 4 saja. Tapi kalau nanti pas pengerjaan tugasnya Anda lihat secara keseluruhan gitu ya, lihat jumlahnya dari yang paling banyak sampai yang paling, sedikit, seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya ada jumlahnya yang sama, ya tinggal Anda pilih, Anda mau pakainya yang mana. Ya misalnya yang mana duluan gitu ya, kayak tadi ada 8 8, ya saya mau pakai ini duluan gitu ya, baru kemudian, seterusnya, ya. Oke, nah, yang kita lakukan setelah kita mendapatkan gitu ya, untuk si IP address-nya, ya. Nah, di sini saya, mulai juga gitu ya, dengan kita akan ya, menggambarkan gitu ya, saya di sini menggambarkannya di dalam paket tracer-nya, ya. Ini sekalian mengulang lah gitu ya, misalnya saya pakai routernya yang kita pakai itu, ya misalnya saya pakai yang 1941 gitu ya. Ya, kemudian, saya cek di sini, ya yang ada itu yang gigabit gitu ya. Jadi saya akan tambahkan yang ini ya, HWC 2T. Saya tambahkan. Nah, ini saya bisa langsung tambahkan 2 modulnya gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk dinyalakan. Ya, kemudian ini saya kopikan saja. Ya, ini saya kopikan. Ya, seperti ini. Ya, sebenarnya kalau digambar itu ini ya kayak gini ya. Ini ya, kemudian ini di atasnya gitu ya. Kemudian ini yang statiknya. Ya, ini cuman saya gunakan saja. Nah, kemudian kita hubungkan antar routernya. Ya, kemudian ini, kemudian kalau kita tambahkan di sini ada servernya. Iya. Ya, ini servernya. Ya, kemudian di bagian bawahnya di sini ada switch. Oke, saya buat gini aja lah ya, biar terlihat. Ya, kemudian sini juga ada switch. Kemudian kita hubungkan router dengan switch-nya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan ya. Jadi tidak langsung ketika tidak paham gitu ya, bisa langsung sama-sama kita ketahui gitu. Ya. Saya menyimpan lah ya untuk gambar topologi ini. Ini saya buat tugas.
tugas Jarcom gitu ya. Oke. Nah, ini ternyata ada yang salah. Di ini sebenarnya gini ya, ini nanti ada sebagai FTP servernya, kemudian ini sebagai FTP kliennya, seperti itu. Ya, cuma saya gambarkan ke samping aja ya. Switch-nya dengan switch-nya. Ya, kemudian nanti kita akan buat masing-masing PC tadi ya, yang akan mewakili dari virtualannya. Ya, jadi di sini ada 4 virtualan, ya virtualan 1, virtualan 10 gitu ya, virtualan 20 sama virtualan 30. Ya, sama juga nanti di servernya. Ini tadi di servernya. Ya, saya buat gini aja ya. Ya, Anda kalau misalnya sekalian mau ngikutin bisa ya. Jadi bisa dibuat ini juga. Ya, kemudian di kliennya di sini ya ada 4 PC untuk masing-masing virtualannya. Kemudian ini kita hubungkan. Ya. Virtualan 1, 10, 20 sama 30. Nah, sebenarnya nanti video yang Anda buat ini seperti yang saya buat ini ya, yang seperti Anda tonton sekarang gitu ya. Jadi saya buat videonya sembari saya melakukan konfigurasinya, ya saya sembari ngomong gitu ya. Nah, saya jadi Anda bisa ya belajar juga lah ya gitu ya. Ini misalnya ditambahkan PC-nya. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan. Ya, nah ini sudah selesai untuk topologinya. Nah, kemudian nanti tadi untuk IP yang tadi sudah kita hitung itu, gitu ya, nantinya akan kita terapkan tadi untuk yang ini tadi ya, virtualan 1, virtualan 10, virtualan 20, virtualan 30. Nah, itu nanti akan kita terapkan di sini, gitu ya, untuk IP-nya. Ya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi terlebih dahulu untuk routing-nya gitu ya. Nah, sebelum untuk konfigurasi routing-nya ya, supaya memudahkan gitu ya. Jangan lupa pastikan tadi ya untuk setiap interface-interface ini, ya kita tahu ini interface-nya berapa gitu ya. Nah, tadi kita sudah dapatkan untuk ya dari perhitungan IP address-nya kita ini tadi. Ya, nah di sini untuk yang point to point-nya ini mulai dari 10.10.58.0 seperti itu.
Ya, supaya mudah ini saya gunakan, saya tuliskan gitu ya. Tadi kan kalau 2 itu kan saya mau di sini, di sini, di sini sebenarnya sama aja gitu ya. Anggaplah saya buatnya di sini terlebih dahulu. IP-nya adalah 10.10.58.0. Prefixnya adalah 30 ya. Kemudian, berikutnya itu adalah 10.10.58.4. Prefixnya 30. Ya, kemudian di sini saya pakai 10.10.58.12. Sorry, .8 gitu ya. Prefixnya 30. Ya, ini ya, kemudian yang di sini pakai juga ya, 12. Ini pakai 10.10.58.12, prefixnya 30. Ya, nah ini. Ini tadi ya dari hasil perhitungan yang kita dapatkan di sini. Ini tadi kan 58.0, 58.4, 58.8, 58.12 seperti itu. Nah, kemudian ya, kalau kita lihat tadi dari soalnya di sini, ini kita menggunakan yang statik gitu ya, statik. Ya, ke servernya di sini. Nah, ini saya coba tuliskan lagi di sini. Ya, ini pokoknya adalah 5.5.5.4. Ini prefixnya adalah 30. Ya, kemudian ini IP-nya, network-nya adalah 1.1.1.8. Prefixnya adalah 30. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Bisa ya? Atau kalau misalnya ini, jadi ini sebenarnya membantu nanti untuk, selain untuk tugas gitu ya, sebenarnya bukan hanya diharapkan sebenarnya Anda bukan hanya bisa mengerjakan tugasnya gitu ya, tapi, yang di ujiannya juga gitu ya, bisa di ujiannya. Dan ini memang benar-benar, ya Anda memahami gitu ya untuk, bagaimana kita melakukan konfigurasi di, jaringan tersebut, seperti itu. Ya. Nah, setelah, setelah kita ya buat tadi topologinya, ya kita sudah mendapatkan untuk IP address-nya. Ya, nah sekarang kita akan, konfigurasi gitu ya di, topologi tersebut ya. Nah, di sini akan saya share. Ya. Nah, kalau saya pakai di sini, ya, ini kita lihat interface-nya itu adalah SE001 gitu ya, yang di sini. Ya, kalau yang di network 10.10.58.0 gitu ya, ini dia pakai di interface SE000 gitu. Ya, saya mulai dari, ini saya ganti aja lah ya namanya. Ini saya pakai, saya mulai dari router 1 gitu ya. Nah, ini saya pakai router 2, router 3, 4, router 5. Ya, ini jadi ada 5 router. Ya, jadi kalau misalnya Anda lihat tugas, ya berarti ada cuma 3 router lagi yang belum masuk di sini gitu ya. Nah, tadi saya bilang sebenarnya yang area sini gitu ya, ini sama aja nanti kayak Anda buat lagi di area sebelah kanan.
Nah, kemudian kita akan lakukan di router 1 di interface SE000 ya, di sini. Tadi saya bilang ya, jangan sampai, tidak sesuai gitu ya dengan yang interface-nya. Di sini di serial 000, ini ke network 10.10.58.0, ya berarti kita pakai IP pertama 10.10.58.1. Ya, subnet masknya adalah 255.255.255.252. Ya, ini kita on kan. Nah, ini tadi kita lihat ya di router 1. Kemudian di SE001 ya dia masuk ke network 10.10.58.4. Ya, jadi kita buat sini 10.10.58.5. Ya, kita pakai IP yang pertamanya, jangan lupa kita on kan, seperti itu. Nah, ini sudah selesai di router 1, kemudian kita lanjutkan di router 2. Ya, nah di router 2 sama, kita lihat interface-nya, yang di sini adalah SE000, ya SE000, ya kita konfigurasi IP-nya 10.10.58.3. Dot 2 gitu ya. Tadi kan ini 10.10.58.1 ya, kemudian di sini 10.10.10.58.2. Subnet masknya adalah 255.255.255.252. Ya, kemudian ini kita on kan. Nah, selain itu kita lihat R2 ini terhubung juga ke network 10.10.58.8 ya. 8. Nah, kita lihat dia interface-nya SE001. Ya, kita berikan IP-nya 10.10.58.9. Ya, kemudian ini kita on kan. Nah, kita lihat untuk yang R2 dia terhubung ke 3 interface gitu ya. Interface berikutnya itu adalah 010. Ya, dia masuk ke network 10.10.58.12. Ya, berarti kita berikan 10.10.58.13. Ya, jadi ini kan alamat networknya ya, makanya IP range-nya itu kan dari 13, 14 gitu ya, broadcast-nya adalah 15. Ini, kemudian ini kita on kan. Nah, kalau sudah selesai di router 2, di router 3, kemudian kita lanjutkan di router 2. Nah, di router 2 ini kita lihat yang ke network 10.10.58.8, ini adalah SE000 gitu ya. Ini config SE000. Ini kita beri 10.10.58.10. Ya, subnet masknya adalah 255.255.255.252. Ya, kemudian yang kita on kan. Ya, kemudian itu tadi yang SE000. Kemudian di sini ya kita lihat SE001 ya ke network 10.10.58.4. SE001 ya tadi IP-nya 10.10.58.6. Ya, kemudian ini kita on kan. Ya, nah ini sudah selesai di router 2. Kita lanjutkan di router 4. Nah, di router 4, lihat interface-nya SE000, dia ke network 10.10.58.12. Ya, SE000, ya kita beri IP-nya 10.10.58.14. Ya, subnet masknya 255.255.255.252. Nah, jangan lupa ini kita on kan.
Ya, ini dia dari R4 ke SE000 dan ke 001. Ya, di 001 ya, dia ini ya kalau misalnya lihat soalnya itu dia ke network 5.5.5.4 gitu ya, di mana disebutkan di sini IP-nya adalah 5.5.5.5.5. Ya, subnet masknya adalah 255.255.255.252. Ya, jangan lupa ini kita on kan. Ini di router 4. Nah, kemudian kita lakukan di router 5. Nah, di router 5 ini kita lihat interface-nya ke SE000 ya. E000 dia ke network ini ya. 5.5.5.4 ya. Ini adalah 5.5.5.5.6. Subnet masknya adalah 255.255.255.252. Kita on kan, kemudian ke G000 gitu ya. Kalau di situ kan sebutkan networknya adalah 1.1.1.8. Ya, ini 1.1.1.9 ya, networknya tadi 8 gitu ya. Subnet masknya adalah 255.255.255.252. Ya, kemudian ini kita on kan. Ya, kemudian untuk servernya ya bisa kita konfigurasi. IP-nya adalah 1.1.1.10. Ya, subnet masknya 255.255.255.252. Kemudian untuk gateway-nya ini adalah 1.1.1.9. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini kita sudah selesai semua untuk mengkonfigurasi IP address di masing-masing routernya. Sekarang coba kita kirimkan paketnya gitu ya, server ke routernya. Ya, sudah sukses karena bukan bahwa router ini adalah gateway dari si server. Ya, nah kemudian coba kita kirimkan antar routernya. Ya, ini sukses karena dia otomatis langsung terhubung gitu ya. Dari router 3 ke router 4. Ya, sini sukses. Ya, kemudian dari router 3 ke router 2, ini juga sukses gitu ya. Dari router 1 ke router 3, ya, dan juga dari router 1 ke router 2, gitu ya. Nah, cuman kalau kita lihat dari router 1 ke router 4, ini masih failed. Ya, atau misalnya kita lihat dari router 2 ke router 4, ini juga masih failed. Kenapa? Karena kita masih belum mendefinisikan routing gitu ya, protokol routingnya. Ya, kenapa tadi kalau kita lihat dari R1 ke R2 berhasil, ya karena routernya ini kan terhubung langsung. Ya, atau misalnya dari R1 ke R3, ya ini masih terhubung langsung gitu ya. Atau R2 ke R3 terhubung langsung, R3 ke R4 gitu ya, juga R4 ke R5. Jadi kalau misalnya justru ketika Anda konfigurasi tapi nggak jalan, ya berarti mungkin masih bukan mungkin, pastinya ada kesalahan di sana gitu ya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi untuk routing-nya ya. Nah, di R1 ya, kita masuk di command line-nya. Di sini kita gunakan RIP ya, RIP version 2 ya. Karena untuk RIP version 2 ini ya, di mana kan di jaringannya kita ini ada subnet, ada subnetting dilakukan. Ya, maka kita menggunakan RIP versi 2. Nah, ini saya exit. Nah, kan saya konfigurasi di R1 ya, jadi pastikan kita berada di config gitu ya. Router RIP, kemudian version 2. Nah, setelah
kita definisikan untuk routing protokolnya, kita menggunakan RIP versi 2, kita sebutkan network yang terhubung ke router tersebut. Networknya apa aja? 10.10.0 gitu ya, 10.10.58.0 ya. Kemudian network 10.10.58.4. Ya, jadi ini adalah network yang terhubung ke R1 ya. Jadi network ini dan network ini gitu ya. Nah, kemudian kita akan konfigurasi di router 2. Nah, di router 2 sama ya, networknya ini dan ini. Nah, yang ini belum kita masukkan ya, nanti kita masukkan ya. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya kan bisa langsung gitu ya. Karena, untuknya di sini, ini kan nanti kan terdiri dari beberapa, virtualan gitu ya. Makanya nanti di sini akan kita lakukan trunking ya, yang sudah pernah kita bahas gitu ya, kita pakai router on stick di sini, ya dengan di sini. Berbeda kalau misalnya di sini hanya, berupa LAN gitu ya, tapi karena ini bukan LAN, ini adalah virtual LAN, ya jadi nanti kita, akan konfigurasi untuk trunking-nya kalau di sini gitu ya. Lanjutkan dulu untuk yang routing protokolnya. Ya, sini kita exit, kita masuk di konfigurasi gitu ya. Sebenarnya sama router, RIP, kemudian version 2. Ya, kemudian kita tambahkan network yang terhubung ke router 2 adalah 10.10.58.4. Ya, kemudian 10.10.58.8. Ya, nah itu untuk di router 2. Sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan di router 3. Nah, router 3 ya sama ya. Ini kita exit, kita definisikan router version router RIP version 2. Kemudian kita sebutkan networknya, ini adalah 10.10.58.0, kemudian 10.10.58.8, ya, dan 10.10.58.12. Ya, ini kita masukkan di router yang ketiga. Ya, nah kemudian kita masukkan di router yang keempat. Nah, di sini kita lihat ya, router keempat ini ya, ke yang SE00-nya ini ke arah network 10.10.12 ini masih menggunakan RIP gitu ya, sedangkan yang ke arah router 5 dia menggunakan yang statik ya. Jadi kita masukkan dulu di R4. Ya, kita buat di sini router RIP version 2. Kemudian network 10.10.58.12. Nah ini. Nah, kemudian kalau kita mau masukkan gitu ya, yang satu laginya di sini adalah statik ya, ke arah ke sini. Kita masukkan statik. Ya, networknya adalah 5.5.5.4. Subnet masknya adalah 255.255.255.252. Nah, kemudian next hop-nya, ini kan masih ingat ya statik. Next hop-nya ini adalah IP yang di sini. Ini adalah 5.5.5.6.
Ya, jadi next-nya adalah 5.5.5.6. Ya, next-nya gitu ya. Next hop dari sini, dari router 4. Ya, kalau tadi kan kita lihat IP-nya di sini adalah 5.5.5.5, kemudian di sini adalah 5.5.5. Nanti kita add-kan seperti itu. Nah, beda kalau misalnya dengan static gitu ya, maka kita akan mendefinisikan untuk network yang lain ya. Network yang lain ya. Ini networknya ada 1.1.1.8 seperti itu. Ya, ini ya, di networknya ini. Ya, sama subnet masknya 252, 255, 255, 255, 252. Nah, sama, mau menuju ke network ini, dia pakai next hop-nya, itu sama ya, 5.5.5.6. Ya, kemudian ini kita tambahkan. Ya, ini kita lakukan di router 4. Ya, kemudian untuk router 5, ya, nah di sini kita sama ya, kita pakai static seperti itu. Kita definisikan network-nya. Nah, misalnya kita mau menuju ke network 10.10.58.12 ya, yang ini ya. Jadi dari router ini ke network ini ya, dia subnet masknya adalah 255.255.255.252 ya. Kemudian next hop-nya ya. Next dari sini, ini kan tadi dia 5.5.5.6 gitu ya. Next-nya ini adalah 5.5.5.5.5. Ya, nih next-nya, next hop-nya gitu ya. Ini kita add-kan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan, Uber. Maaf nih, saya mau nanya, gimana cara kita tahu bedain kapan kita make RIP sama yang static? Oke, sebenarnya akan tergantung gitu ya dari ya kalau misalnya ini kan memang di soalnya kan ada ya ke arah kalau Anda lihat di tugasnya. Nah, kalau tadi balik lagi misalnya kayak kita lihat di tugas ya, saya ini kan tugasnya ya. Ini kan dikasih tahu dari router 0 ke sana gitu ya. Ini mana sih pointernya saya? Nah, kalau di sini kan disebutkan kan dari router 0 ke sana gitu ya, ke router 7 ini menggunakan yang seperti itu. Ya. Bentar, kenapa saya nggak bisa stop nih ya? Bentar ya. Bisa menjawab, Hubert? Nah, itu tadi kalau misalnya kita lihat itu karena dari soalnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak kapan saya pakai statik, kapan saya pakai dinamik gitu ya. Nah, ini yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, kalau misalnya kita lihat bahwa dari topologinya kita gitu ya, untuk menuju ke satu network itu hanya ada satu jalur saja gitu ya untuk masuk ataupun keluar,
maka kita akan menggunakan yang statik. Ya, jadi kalau misalnya kayak kita perhatikan dari soalnya, itu kan dari router 0 ke router 7 itu kan cuma satu aja jalurnya, gitu ya. Maka kenapa di situ kita menggunakan statik. Bedakan kalau misalnya dari soal ya, dari soal yang dari soalnya itu dari router 0 dari router 1 ke router 0 itu kan bisa beberapa jalur gitu ya. Bisa dari router 1 langsung ke router 0 atau bisa juga dari router 1 lewat router 2 ke router 0 gitu ya. Jadi itu dasar kita untuk kita menggunakan yang statik ataupun kita menggunakan yang dinamik seperti itu. Gitu ya. Nah, saya kenapa ini jadi tidak bisa. Sebentar ya. Bentar ya. Bentar ya, saya kok bermasalah nih dengan mouse-nya. Saya. Oke, sudah. Ya, jadi itu tadi ya, kita konfigurasi untuk routingnya. Ya, kemudian kita akan cek ya, apakah routingnya sudah berjalan atau belum, seperti itu. Bentar ya.
Oke, maaf ya tadi ada gangguan sebentar, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan cek untuk hasil routingnya gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat dari show IP root-nya gitu ya. Saya enablekan show IP root. Ya, jadi di sini tadi karena kita menggunakan yang RIP ya, jadi bisa lihat ya, R di sini ini adalah dari RIP-nya sendiri seperti itu. Ya, kalau C-nya di sini karena memang dia adalah directly connected. Tadi kan sebelum kita konfigurasi untuk routingnya juga tadi antar routernya ini sudah bisa berkomunikasi seperti itu. Ya, nah di sini bisa kita kirimkan tadi dari R1 ke R4 ya, tadinya sebelum bisa gitu ya, sekarang sudah sukses gitu ya. Dari R2 ke R4 seperti itu ya. Kemudian dari R3 ke R5. Ya, sini bisa kita lihat untuk hasil routingnya. Ya, seperti itu. Ya, nah ini tadi untuk routingnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan konfigurasi dari si virtualan tersebut. Ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan ke virtualannya? Yang virtualannya masih ingat kan? Ya, jadi ya, sini kita akan buat untuk virtualannya. Ya, nah kemudian tadi untuk IP yang sudah kita buat, nah di sini nanti penggunaannya, gitu ya. Nah, kita lihat tadi untuk yang contoh gitu ya, tadi untuk yang di router 3, ya, jadi di router 3, ya, jadi kalau lihat di sini, ya, jadi dari perhitungan IP yang sudah dilakukan gitu ya. Ya, nanti di sini kita lihat tadi ya, di router 3 ini ada tadi VLAN 1, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Ya, kemudian dari sini sudah kita berikan tadi untuk set untuk masing-masing IP-nya gitu ya. Nah, kemudian nanti untuk IP inilah yang nantinya akan kita berikan gitu ya ke masing-masing VLAN tersebut. Nah, contoh kita buat di sini untuk VLAN 1, ya VLAN 1 yang di router ini, ya di router 1 seperti itu. Ya, anggap misalnya PC 1 adalah VLAN 1, PC kita urutkan aja lah ya, misalnya PC 0 VLAN 1, PC 1 VLAN 10, PC 2 VLAN 20, PC 3 VLAN 30 gitu ya. Nah, kemudian nanti sama nih di switch yang satu lagi gitu ya. Kita buat di sini PC 4 ini VLAN 1, PC 5 VLAN 10, PC 6 VLAN 20, PC 7 VLAN 30. Nah, tadi kita akan lanjutkan si IP-nya tersebut seperti itu. Ya. Jadi kalau tadi ya di sini misalnya kita buat untuk yang
ya. VLAN satunya tadi IP-nya 225, kemudian satu lagi nanti berarti kita pakai yang 226 gitu ya. Nah, itu yang nanti akan kita buat. Ya, nah ini coba saya akan buat konfigurasinya terlebih dahulu gitu ya. Untuk kita konfigurasi virtualannya. Ya, nah supaya mudah, ini kita tambahkan juga catatannya lah gitu ya. Ini VLAN 1, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Ya, misalnya di sini VLAN 1, VLAN 10, VLAN 20, ini VLAN 30. Ya, oke. Nah, kita konfigurasi di switch-nya terlebih dahulu gitu ya. Ini di VLAN database-nya, ya tadi kan kalau kita lihat di native ataupun default VLAN 1 itu pasti sudah ada gitu ya. Nah, kita tambahkan VLAN 10. VLAN 10 itu adalah engineering ya. Namanya adalah engineering. VLAN 20 adalah accounting. VLAN 30 adalah marketing. Ya, ini sudah kita tambahkan. Kemudian kita pastikan untuk interface-nya, ya. Jadi kita lihat di sini untuk yang VLAN 1 ini interface-nya adalah FA03 seperti itu. Ya, kita pastikan interface FA03 ini adalah VLAN 1, berarti nggak perlu ya, karena udah secara default-nya, ya kalau mau juga ini udah otomatis gitu ya. Ini kita cek untuk yang VLAN 10, ini FA04 gitu ya. Interface FA04 ini switch port akses VLAN 10. Ya, jadi FA04 ini adalah VLAN 10 seperti itu. Switch port. Ya, switch port akses VLAN 10. Kemudian sini kita lihat ini FA05, ini VLAN 20 gitu ya. FA05 switch port akses VLAN 20. Nah, kemudian untuk yang ini FA06 ya, ini VLAN 30 gitu ya. FA06 ini adalah VLAN 30 seperti itu. Nah, sekarang untuk virtualan ya, kalau kita lihat sesuai dengan gambar yang diberikan, ini adalah merupakan FTP server seperti itu ya. Kalau di sini yang di soal di sini, ini tadi ya, sebagai FTP servernya nanti kita akan konfigurasi dia sebagai FTP server dan juga sebagai FTP client gitu ya. Kita balik lagi ke gambar ini, topologinya kita.
Kemudian kita akan konfigurasi di suite yang kliennya. Ya, ini sama ya. Ini virtualan 1 ya. Ini yang 2. Ini 2 kita lihat dia interface-nya FA04. Ya, kita set di sini FA04. Ya, kita enable-kan konfigurasi INT FA04. Ya, ini switch port akses VLAN 10. Oke. Nah, ini sebenarnya ada notif ya, access VLAN does not exist. Dia creating VLAN 10. Tadi kan kita baru create-nya itu di servernya ya. Sekarang coba kita buat di kliennya. Kita cek di config-nya. Ini ya. Ini kita ganti namanya. Tadi VLAN 10 adalah engineering. Ya, kemudian kita tambahkan VLAN 20. Ini adalah accounting. Tadi kita baru nambahkan cuma di servernya tadi ya. Kemudian kita tambahkan VLAN 30. Ini adalah marketing. Jadi kalau sudah, ini tadi VLAN 10-nya sudah kita konfigurasi ya, FA04. Kemudian kita lihat untuk yang virtualan 20, ini FA03 gitu ya. Jadi jangan sampai salah ketika konfigurasinya. FA03, interface FA03. Ini switch port akses VLAN 20. Kemudian cek lagi yang ini FA05 gitu ya. A05 switch port VLAN 30. Nah, kalau sudah di sini bisa kita cek dengan to show VLAN brief. Ya, nah sebutkan di sini ya 10 itu virtualan 10 FA4 gitu ya. Ini yang kita lihat FA4 10, FA3 20 gitu ya. FA3 20, kemudian FA5 ini marketing. Sama juga tadi kalau mau dicek servernya gitu ya. Ini bisa dilakukan dengan do show VLAN brief. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi IP address-nya untuk masing-masing VLAN-nya, gitu ya. Nah, tadi kita sudah dapat IP dari sini. Ya, anggaplah ini tadi di router 1. Nah, yang di VLAN 1, IP-nya mulai dari 57.225. Anggaplah ini nanti kita jadikan sebagai gateway-nya, berarti kita akan mulai dari 226 gitu ya. Nah, subnet mask-nya 255, 255, 255, 240 gitu ya. Ini kita lakukan di virtualan 1. Ke 226. Subnet mask-nya 255, 255, 255, 240. Ya, gateway-nya kita kosongkan dulu karena kita belum set di routernya. Jadi kita mulai dari 226 gitu ya. Kemudian subnet mask-nya 255, 255, 255, 240. Ya, kemudian kita lanjutkan di VLAN 1. IP-nya ini menjadi 227 seperti itu. Subnet mask-nya sama 255, 255, 255, 240. Ya.
Ya, nah ini bisa kita coba antar VLAN 1. Ya, dia sudah sukses gitu ya. Nah, sekarang kita coba lagi untuk yang VLAN 10. Nah, kita lihat di sini VLAN 10. Dia mulai IP-nya 10.10.54.1. Nanti 1 ini kita pakai untuk routernya gitu ya. Jadi kita pakai nanti mulai dari 2, subnet masknya 255, 255, 254 ya. Ini yang VLAN 10. Ya, sama ya di sini. Ini dari 2. 255, 255.254.0. Ini IP yang keduanya di VLAN 10. Kemudian kita coba untuk VLAN 10 ya, yang di sini. Ya, masnya 255.254.0. Ketiga 255.254.0. Ya. Ini tadi untuk VLAN 10-nya. Nah, sekarang coba kita kirimkan dari VLAN 10 ke VLAN 10 ini, gitu ya. Nah, kenapa masih fail? Ini 10.10.254.2. Baru 3.254.0. Ini VLAN 10 FA04. Oke, kita pastikan dulu ya. Kemudian ini VLAN 10 FA04. Oh iya. Sebenarnya 1 kenapa bisa? Karena dia masih default ya. Kita lanjutkan, karena nanti untuk kita bisa ini, kita akan coba buat di sininya menjadi terang gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dulu dengan yang VLAN 20. VLAN 20 di sini IP-nya dari 10.10.193. Ya, sininya 255, transinya 224 gitu ya. VLAN 20. 194. 255, 255, 255, 255.224. Tadi ya, tadi 224. Oke. VLAN 20. 255.255.224.
Ya, kemudian kita coba untuk yang VLAN 30. Ya, di sini 129. Ininya 255, 255, 255, 192, gitu ya. Dua lima lima, 192. Oke. Satu 92. Nah, sini kalau sudah, ya kita akan konfigurasi untuk si switch-nya, gitu ya. Tadi bagaimana kita akan konfigurasi untuk switch-nya itu yang dia itu merupakan switch server, ya, dan juga yang satu lagi itu adalah yang client seperti itu, gitu ya. Nah, ini tadi adalah sebagai servernya. Nah, kita exit dulu. Oke, sebelumnya sampai di sini ada mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba tadi untuk mendefinisikan si switch-nya, gitu ya. Apakah switch-nya ini merupakan VTP server ataupun VTP client, gitu ya. Ini sebenarnya kalau tidak kita konfigurasi secara default-nya, dia adalah merupakan VTP server seperti itu. Bentar, kenapa jadi munculnya gini ya? Ya, jadi ini yang kita sebutkan dengan VTP servernya. Ya, ini sebenarnya kalau mau kita cek gitu ya, kita bisa show VTP status. To show VTP status, sebenarnya kalau kita lihat di sini, dia VTP-nya sudah server seperti itu. Ya, hanya misalnya kayak di sini domainnya masih kosong, ya, jadi kita bisa buat domain dan juga password-nya gitu ya. Ya, jadi sehingga kita konfigurasi dia untuk VTP server. Jadi caranya itu adalah kita sebutkan VTP mode server. Ya, di sini makanya disebutkan ya device mode already VTP server seperti itu. Ya, kemudian kita tambahkan VTP domain. Ya, misalnya kita buat domainnya adalah Cisco gitu ya. Ya, jadi kalau tadi kita lihat domainnya 0, kemudian sekarang dibuat jadi Cisco. Nah, kemudian kita berikan password gitu ya, VTP password. Ya, kita buat Cisco. Ya, jadi kita berikan passwordnya. Jadi kalau misalnya kita mau cek lagi to show
VTP status. Nah, sini kita lihat ya. Statusnya adalah server. Ya, ini ya, statusnya server, kemudian domainnya Cisco. Ya, kemudian kalau kita mau cek passwordnya apa, bisa kita lakukan do show VTP password. Ya, sini muncul ya, VTP passwordnya adalah Cisco, seperti itu. Nah, ini tadi cara yang kita lakukan tadi untuk menjadikan si VTP ini adalah VTP server gitu ya. Kita sebutkan domainnya, passwordnya. Nah, kan kita sebutkan yang bawah ini adalah merupakan VTP client. Ya. Ya, caranya sama. Ya, cuman ini kita sebutkan ini dia menjadi client seperti itu. Ya, jadi kita buat ya, VTP mode client. Ya, kemudian sama tadi ya, kita buatnya di sini adalah VTP domain Cisco. Ya, VTP password Cisco. Ya, nah ini kalau kita mau lihat do show VTP status. Ya, jadi statusnya klien, ya, kemudian domainnya gitu ya, dari domain Cisco. Nah, kalau ini sudah kita lakukan gitu ya, sekarang coba kita akan tadi yang saya sebutkan ini ya, sesuai dengannya juga disebutkan bahwa antara VTP client dengan VTP server ini akan kita buat menjadi terang gitu ya. Kita definisikan terang di sini. Nah, kita lihat untuk yang dari switch ini ya, jadi dari switch ini dia FA01 menuju ke switch servernya. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari si servernya di sini ya, jadi kita lihat ya untuk si interface-nya yang mana gitu ya. Kalau di sini tadi FA01. Kemudian kalau dari sini adalah FA02 ya. Ini sadar. Ya, biar terlihat. Itu. Kemudian dari FA02 dari switch yang atasnya gitu ya.
Ini kita buat interface FA02. Kita buat switch port mode terang. Nah itu tadi cara untuk kita membuat link antara switch-nya tersebut menjadi terang. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan William. Oh, belum ada. Oke. Ya, nah itu yang kita lakukan untuk konfigurasi virtualannya, gitu ya. Jadi kita definisikan untuk masing-masing ya virtualannya. Ya, dan kemudian kita buat tadi mode-nya, kita buat menjadi mode-nya adalah mode terang, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, nah di sini kita akan bisa melihat untuk interface-nya tersebut gitu ya. Tadi interface terangnya. Ya, caranya itu ya dari switch ini ya kita ketikkan do show interface terang. Nah, kita lihat untuk di sini ya. Ini VLAN allowed and active. Ini manajemen domain ya. Untuk yang FA02 ya, ini tadi ya sesuai dengan interface-nya FA02. Ya, ini VLAN 1, 10, 20, 30 seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita cek di switch yang satu lagi, kan tadi kan kita sebutkan juga mode-nya adalah terang seperti itu. Kita do show interface terang. Interface. Ya, sama juga ya di sini. Bahwa untuk tadi ya, interface FA01 ya di allowed and active gitu ya in management domain gitu ya. Oke, ini tadi sudah kita buat untuk mode terangnya. Nah, supaya antar VLAN gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ya, tadi sudah kita lihat dari VLAN 1 ke VLAN 1 di sini ya, kita lihat sudah sukses untuk mengirimkan paketnya. Sekarang
kalau kita buat antar VLAN, ya ini kan masih belum bisa gitu ya, masih failed. Nah, supaya antar VLAN ini bisa mengirimkannya, maka kita akan konfigurasi, routernya ini menjadi terang gitu ya. Jadi, fungsi routing-nya itu akan kita berikan ke router tersebut, seperti itu. Ya. Nah, ini kita akan konfigurasi yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, kita buat untuk inter-VLAN-nya gitu ya. Nah, untuk inter-VLAN, nah di sini kita lihat untuk interface yang digunakan dari routernya, ini interface-nya itu GI00 seperti itu. Ya. Nah, untuk interface-nya, ya terlebih dahulu kita coba aktifkan gitu ya, G00-nya kita on-kan. Ya, kemudian kita akan gunakan si interface ini ya, yang nantinya akan meroutingkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di jaringan yang ada di bawah router ini berarti ada 4 VLAN. Tadi VLAN 1, VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30, seperti itu. Ya, jadi nantinya kita akan buat trunking-nya gitu ya, yang melewatkan ke 4 VLAN tersebut ya. Nah, di sini ya kita akan cek gitu ya, kita akan sebutkan untuk interface-nya. Nah, di mana tadi ya interface-nya di sini adalah G00 ya, berarti kita masuk ke interface G00.1. Jadi nanti akan melewatkan VLAN 1 seperti itu. Ya, kemudian kita encapsulation .1 key 1. Ini ya, melewatkan VLAN 1 seperti itu, meroutingkan VLAN 1-nya. Nah, kemudian kita beri IP address. Nah, kalau misalnya biasanya kan ketika kita konfigurasi misalnya sebuah PC gitu ya, pastinya nanti akan kita berikan gateway-nya. Nah, sehingga nanti biasanya kan kita buat interface ini sebagai gateway dari masing-masing PC. Tapi karena kita lihat di sini ada 4 virtualan, maka tadi ya, kenapa kita jadi membuat ada sub interface, ada 4 sub interface, di mana masing-masing sub interface tersebut tadi untuk satu VLAN seperti itu. Ya. Nah, tadi kalau kita lihat di sini, untuk yang VLAN 1 ya, ini kan tadi kan IP-nya mulai dari 10.10.57.225 gitu ya. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, yang kita jadikan sebagai gateway-nya gitu ya. Nah, ini saya catat aja ya, ini. Kemudian subnet masknya adalah 255.255.255.240 gitu ya. Nah, ini kita kopikan saja. Ya, kemudian kita beri IP address-nya. Ini kita paste gitu ya. Nah, kemudian sama untuk yang virtualan yang 10. Ya, sini kita exit ya, kita interface G00.10. Ya, ini untuk virtualan 10. Ya, kita encapsulation .1 key 10 untuk yang virtualan 10. Kemudian kita akan berikan IP address-nya gitu ya. IP address untuk virtualan 10 ya 54.1 255.255.254. Ya, jadi
Ini untuk virtualan 10. Ya, ini kita kopikan. IP address. Ini kemudian kita berikan IP address-nya. Nah, ini masih untuk virtualan 10. Kemudian kita akan berikan untuk virtualan 20 gitu ya. Kita cek lagi di sini, virtualan 20. Ini ya, 10.10.57.193. Ya, 255.255.224. Ya, ini sama ya. Kemudian ini akan kita beri untuk virtualan 20. Interface G00 20. Ini encapsulation .G20. Ini kan soalnya kalau kita pun berikan ini kan karena tadi sudah ada ya. Ini already configure, jadi tidak bisa digunakan untuk interface yang sama. Dia kasih notifikasi gitu ya, jadi nggak bisa. Kita pakai ini yang 20, kemudian kita berikan IP address-nya. Ya, seperti ini. Kemudian kita berikan untuk yang VLAN 30. Ya, IP-nya 129. Ini sembari saya catatkan aja ya. Ini 9. Subnet mask-nya adalah ini ya, 255, 255, 255.192. Ya, seperti ini. Kemudian kita masuk ke interface G00.30. Ya, encapsulation.1G30. IP address-nya ya, ini. Nah, kalau ini sudah selesai, maka kita akan konfigurasi untuk tadi ya, masing-masing host-nya ini, gateway-nya tadi dengan IP address yang diberikan di sub interface dari router tersebut, seperti itu. Ya. Kalau tadi kita lihat untuk yang virtualan 1, ini gateway-nya adalah 57.255. 57.225. Ya, maka ini kita tambahkan di gateway-nya. Ya, di VLAN 1. Kemudian di VLAN 10. VLAN 10. Ini VLAN 20. Dan 20, 10, 10, 57.193. VLAN 20.
Kemudian ini VLAN 30. Ya, itu setelah selesai, supaya bisa dilewatkan, maka untuk ini, ya dari switch ke routernya, ini ya, di FA01, ya ini akan kita jadikan sebagai terang, gitu ya. Kita enablekan, FP, seperti sini, interface, FA01 ya. FA01. Ini adalah switch port mode terang. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, jadi kalau sudah gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya dari virtualan ini ya. Ya, karena dia sekarang sudah jadi gateway-nya gitu ya. Nah, ini bisa kita cek gitu ya apakah sudah terhubung atau belum. Ya, seperti itu. Ya, jadi sini sudah bisa kita pastikan gitu ya untuk antar virtualannya ya. Ini sudah bisa berkomunikasi. Bentar ya, ini kayaknya masih belum update. Nah, coba kalau kita lihat VLAN 20 ke sini sudah, virtualan 30 ini sudah, virtualan 10 ini sudah. Sekarang coba kita kirimkan dari yang 30 ke 10. Oke, sudah sukses gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat antar virtualannya ya sudah bisa berkomunikasi ya, karena tadi kita lihat di sini sudah dijadikan gateway-nya ya, dan juga sudah bisa berkomunikasi dengan gateway-nya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya hal yang sama kita lakukan juga untuk yang ada di router 2. Ya, jadi nanti kalau di router 2 kita lihat masing-masing virtualan ini kan sudah bisa berkomunikasi gitu ya di dalam satu routernya tersebut. Nah, kemudian karena antara router 1 dan router 2 sudah kita hubungkan seperti itu, ya maka nanti kita lihat bahwa antara router 1 dan router 2, ya hal ini juga akan dapat berkomunikasi
komunikasi ya antar routernya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai di sini? Nanti kalau ini terus-terus malah ini loh, berarti asumsinya Anda sudah bisa mengerjakannya gitu ya. Atau ada yang mengikuti tadi? Mengikuti atau misalnya kayak mungkin masih errornya di mana atau mungkin masih tadi yang tidak terikut di mana gitu. Ini kesempatan untuk bertanya ya, maksudnya kita ada kelas tentirnya di sini, jadi ya benar-benar dimanfaatkan lah dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan kayak ya lewat-lewat gitu aja juga gitu ya. Nih gimana? Tidak ada kesulitan atau kita lanjutkan saja? Lanjut, Miss. Oke, Rio udah mencoba, gimana Rio? Ada kesulitan ketika mencobanya? Kalau ngikutin sih enggak, kalau nantinya belum tahu. Maksudnya ini Rio benar-benar cuma melihat aja gitu ya, jadi belum mencobanya juga gitu Rio? Secara langsung sih belum. Oke. Tapi tadi ya dari tahapan-tahapan yang sudah kita buat, jadi pertama itu adalah kalau misalnya kayak tadi mikir kan kita langsung setting IP-nya gitu ya. Nah tapi tadi saya setting IP-nya dari mana? Ya makanya tadi yang tabel yang PLSM itu ya kita tetap mengikutinya dari sana gitu ya. Jadi kayak tadi kita tambahkan routernya kah gitu ya, atau misalnya kayak tadi kita tambahkan PC-nya kah, ya berapa IP yang akan kita berikan, ya tadi kita tetap kembali lagi ke tabelnya kita itu tadi, gitu. Jadi makanya langkah pertama yang Anda harus selesaikan itu tadi ya, dari si tabel PLSM-nya tersebut, gitu ya. Misalnya tadi yang kalau misalnya lihat dari tugasnya Anda, ya jadi semuanya ini harus Anda isi dulu. Jadi ngisinya bukan kayak ya udah asal aja saya isi gitu ya, karena ketika Anda konfigurasi nantinya kalau IP-nya nggak benar, ya maka nanti si ketika kita konfigurasi dia nggak akan mau menerima IP tersebut, ya karena si routernya ataupun di waktu kita konfigurasi dia juga mengetahui itu alamat network atau dia alamat IP gitu. Ya, jadi makanya kenapa kayak di tabelnya tersebut gitu ya, sekalipun misalnya di situ diberikan range IP address-nya, ya nggak salah kalau Anda tambahkan berapa IP network-nya, ya dan berapa IP broadcast-nya gitu ya. Jadi yang kayak tadi saya tambahkan di sini, ya jadi kan walaupun sini minta ya IP range-nya. Ya, IP range-nya sebenarnya dari 225 sampai 238, tapi saya tahunya ini dari mana gitu ya, karena saya tahu alamat network-nya pertama gitu ya. Alamat network-nya adalah 10.10.57.224. Ya, kalau misalnya mau lengkap ya slash prefix-nya gitu ya. Tahu karena di sini kan sudah ada